Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya sudah kita bahas lafal ar-rahimi ini dari menentukan kalimat isim dan semua jenisnya, termasuk ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna atau jamaknya sudah kita tentukan. Yang terakhir yaitu pada lafal susunan menentukan apakah isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Ternyata lafal ar-rahimi adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun, rahimun. Di mana lafal ar-rahimi di sini bermakna mubalaghah, yaitu yang maha. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ar-rahimi adalah isim, cirinya ada dua. Satu karena ada al, yang kedua karena menerima i'rab jar atau karena ber-i'rab jar. Di mana ber-i'rab jar sudah kita ketahui ada tiga sebab. Ada kalanya ber-i'rab jar karena berada setelah huruf jar, sebagaimana lafal bismi di sini. Karena berada setelah huruf jar yaitu bi, dibaca mi. Kemudian ada kalanya ber-i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih, sebagaimana lafal Allahi, tidak bismillah atau bismillahu tapi bismillahi. Ber-i'rab jarnya di sini karena menjadi mudhaf ilaih. Ada pula yang lafal itu ber-i'rab jar karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar. Tentunya di sini lafal ar-rahimi dibaca jar bukan karena berada setelah huruf jar dan bukan pula menjadi mudhaf ilaih. Akan tetapi karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar yaitu lafal Allahi. Nah, apa saja isim-isim yang mengikuti i'rab sebelumnya? Kita tentukan di sini. Isim yang mengikuti i'rab sebelumnya ada 4. Satu, ada kalanya karena sebagai na'at atau sifat. Yang kedua, ada kalanya mengikuti i'rab sebelumnya karena ataf. Yang ketiga, ada kalanya mengikuti i'rab sebelumnya karena menjadi taukid. Dan ada kalanya mengikuti i'rab sebelumnya karena menjadi badal. Dasarnya di sini yatba'u fil i'rab bil asmal awal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Isim atau yang ikut pada isim yang dulu 4, ada 4, apa saja? Yaitu taukid, atop, badal, dan na'at. Inilah isim-isim yang ikut pada i'rab sebelumnya. Kalau sebelumnya rafa, dibaca rafa, jika sebelumnya nasab juga dibaca nasab, dan apabila sebelumnya jar maka juga dibaca jar. Nah, kira-kira di sini lafal ar-rahimi di antara yang 4 masuk yang mana? Karena na'at, ataf, taukid, atau mengikuti karena menjadi badal. Mari kita ikuti di sini pembahasannya. Lafal ar-rahimi di sini adalah ber-i'rab jar karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jar yaitu lafal Allahi. Mengikuti sebab menjadi sifat atau na'at. Jadi bukan karena menjadi badal, bukan karena menjadi taukid, atau bukan karena ataf. Akan tetapi mengikuti i'rab sebelumnya yaitu lafal Allahi sebab menjadi na'at. Kita lanjutkan berikutnya. Na'at dan man'ut, pembahasan berikutnya, sifat dan mausuf itu harus sama dalam 4 hal. Kita ketahui di sini tadi bahwa ar-rahimi dibaca jar mi karena mengikuti i'rab sebelumnya yaitu lafal Allahi dan mengikutinya karena menjadi na'at atau sifat. Nah, na'at atau sifat harus sama dalam 4 hal. Apa saja? Na'at harus sama dengan yang disifati. Sebagaimana lafal ar-rahimi harus sama dengan lafal Allahi. Karena lafal Allahi di sini adalah mausuf atau yang disifati. Dan ar-rahimi adalah sifatnya. Harus sama dalam 4 hal. Apa saja? Ma'rifat nakirahnya, mudzakkar muannasnya,
mufrad musanna jamaknya, dan rofa nasab juga jernya. Ini harus sama. Artinya apabila yang disifati ma'rifat maka sifatnya harus ma'rifat. Begitu pula apabila yang disifati mudzakkar maka sifatnya juga harus mudzakkar. Baik, kita coba di sini dasar-dasar bahwa sifat dan mausuf harus sama dalam 4 hal. Wal yu'tafit ta'rifi wa tankiri ma lima tala kamrur bika min kurama wa waladat tauhidi wa tankiri au siwahuma kal fi'li fakhuma qafau. Na'at sama ma'rifat dan nakirahnya dengan man'ud mudzakkar dan muannasnya. Sama juga mufrad musanna jamaknya, rafa atau nasab dan juga jairnya. Ini harus sama. Langsung kita latihan di sini, kira-kira ada kesamaan apa tidak? Karena lafal ar-rahimi tadi menjadi sifat dan mausufnya atau yang disifati adalah lafal Allahi. Baik, di sini Allah menjadi mausuf, ar-rahimi menjadi sifat. Tadi sudah kita ketahui harus sama dalam 4 hal. Baik, lafal Allahi ma'rifat. Karena al dan nama. Maka sifatnya tentunya harus ma'rifat. Ma'rifat karena al. Sudah sama-sama ma'rifat. Berikut, lafal Allahi mudzakkar. Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Seperti diakhiri ta atau alif. Termasuk yang menyimpan tak anggota badan yang sepasang. Sebagaimana yadun, udunun, rijlun. Dan lafal yang menyimpan tak juga lafal yang khusus perempuan. Zainabu, hamilun, orang yang hamil. Haidun, orang yang haid, itu tertentu orang perempuan. Dan lafal yang dinas muannas dalam Al-Quran. Sebagaimana ardun, narun, rihun, samaun, nafsun. Lafal Allahi tidak termasuk ke sana, berarti mudzakkar. Maka ar-rahimi juga harus mudzakkar, sifatnya juga mudzakkar. Sama-sama tidak ada tanda-tanda muannasnya di sini. Berikut lafal Allahi adalah mufrad, tidak menunjukkan makna beberapa, 2 atau berapa, tapi menunjukkan makna 1 dan tidak diakhiri ani. Musanna dalam bentuk rafa, aini musanna nasab atau jer, kemudian una jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa, ina jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab atau jar, dan tidak diakhiri alif ta jamak muannas salim rafa dengan dhamma, nasab atau jar dengan kasrah. Tidak ada tanda-tanda itu, berarti mufrad. Begitu juga dalam lafal ar-rahimi menunjukkan makna 1 di sini, berarti mufrad juga, dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, alif ta. Berarti di sini kesamaannya sudah cocok antara sifat dan mausufnya. Kemudian lafal Allahi di sini jer, maka sifatnya juga harus ikut jer. Nah, itulah sebabnya kenapa ar-rahimi dibaca jer, karena mengikuti i'rab sebelumnya yang dibaca jer yaitu lafal Allahi, dan mengikutinya karena menjadi sifat. Lalu kemudian kita tentukan termasuk naat yang mana, karena naat itu ada 3, ada naat mufrad, ada naat jumlah, ada naat syibih jumlah. Yang mufrad ada 2, ada mushtaq, ada syibih mushtaq. Seperti apa naat yang mufrad mushtaq itu? Yang mushtaq, naat mushtaq itu adalah sebagaimana di sini. Naat yang berupa isim fa'il termasuk naat mushtaq. Naat yang berupa isim maf'ul, bentuknya isim maf'ul, maka itu termasuk naat mufrad mushtaq. Apabila naatnya berupa sifat musyabbihah, kemudian naatnya berupa mubalaghah, atau naatnya berupa tafdil. Inilah semuanya disebut dengan naat mushtaq. Jadi apa saja? Naat yang berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, mubalaghah, tafdil. Adapun naat yang syibih mushtaq itu adalah naat yang bentuknya isim isyarah, naat berupa isim mausul yang ada alnya, sebagaimana alladzi, allati, alladzina, allai, allati. Kemudian naat yang berupa isim yang diberi ya nisbat, yang berupa bangsa, bermakna bangsa. Kemudian naatnya berupa bilangan atau hitungan, dan naat syibih mushtaq adalah lafal yang bermakna mempunyai. Seperti apa? Zatu.
atau the yang bermakna mempunyai. Nah, kemudian ada na'at jumlah. Jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah sebagaimana susunannya berupa mubtada khabar, ada jumlah fi'liyah apabila jumlahnya berupa fi'il fa'il. Jadi berupa fi'il dan fa'il. Berikutnya na'at yang terakhir, na'at syibih jumlah. Na'atnya berupa dzaraf madruf atau na'atnya berupa jar majrur, berupa susunan jar majrur. Nah, kita tentukan di sini lafal ar-rahimi di sini kira-kira masuk pada na'at yang mana? Na'at mufrad, na'at jumlah atau syibih jumlah. Ingat, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa lafal ar-rahimi adalah isim fa'il kemudian bermakna mubalaghah. Baik, kita tentukan di sini lafal ar-rahimi kalau menjadi sifat termasuk sifat atau na'at yang mana? Karena na'at ada tiga, ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syibih jumlah. Nah, di sini ternyata ar-rahimi adalah na'at mufrad. Mufrad yang mana? Ada yang mustaq atau ada yang syibih mustaq. Yang mustaq adalah berupa isim fa'il, isim maf'ul, mubalaghah, tafdil, kemudian sifat musyabbahah. Nah, ternyata di sini ar-rahimi adalah na'at atau sifat yang mufrad, mufrad yang mustaq, mustaq yang berupa mubalaghah. Karena ar-rahimi adalah bermakna mubalaghah. Wad'ad bi mushtaqin ka bin wa dharib wa shibuhu ka dzawadi wal muntasib. Na'at isim mushtaq contoh isim fa'il. Dan yang serupa mustaq dengan ditakwil. Inilah pembahasan kali ini sampai pada pembahasan ar-rahimi dan berikutnya kita akan melanjutkan pada muqaddimah atau materi berikutnya adalah matan ajrumiyah tentunya dengan pembahasan-pembahasan secara detail per huruf dan susunannya. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Atas kesalahan, kekhilafan, kekurangan dan lain sebagainya, saya tunggu kritik dan saran Anda melalui WA atau kolom komentar. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.